Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakarena, disilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat anggota DPD RI abadi, belum pernah tergantikan, Bapak Abraham Paulianto. Kalau masih maju lagi satu kursi seperti apa APK punya, APL. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Emy Nomleni yang dikawal oleh dan bersama wakil-wakil ketua ada Pak Fernando Suarez, Ibu Christine Pati dan banyak anggota DPRD Provinsi yang ada saat ini. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan unsur Forkopimda Provinsi NTT yang hadir pada pagi hari ini dari jajaran TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kabinda. Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah, ada Pak Wali Kota Kupang, Bapak-Bapak Bupati yang hadir hari ini, terima kasih. Dan juga Ibu Wakil Bupati yang hadir pada hari ini dari seluruh kabupaten kota seprovinsi NTT. Tepuk tangan dulu buat para kepala daerah dulu. Bapak-bapak Bupati, Wali Kota, Ibu Wakil Bupati yang hadir pada hari ini, bersama dan dinampingi oleh Sekda Kabupaten Kota seprovinsi NTT dan juga tentu Kepala Bapeda, Baperida, Bapelitbangda yang mendampingi para kepala daerah. Yang saya hormati PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT Ibu Rita Wisan beserta semua pimpinan OPD Provinsi NTT yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati staf ahli tim penggerak PKK Ibu Vera Asadoma Sirait. Yang saya hormati para pimpinan, ketua-ketua dan wakil ketua dan anggota DPRD seprovinsi NTT yang dari kabupaten kota. Tepuk tangan juga buat pimpinan-pimpinan DPRD kabupaten kota hadir pada hari ini. Dari berbagai warna yang pasti, warna-warna di DPRD hadir semua dari provinsi kabupaten kota. Yang saya hormati juga tentu pimpinan instansi vertikal yang hari ini hadir lengkap juga di sini. Kita berikan tepuk tangan bagi para kakanwil maupun kepala-kepala instansi vertikal yang pada hari ini dari seluruh yang hadir pada hari ini, mendampingi Forkopimda. Instansi vertikal juga hari ini hadir lengkap. Yang saya hormati juga tentunya pimpinan lembaga mitra pemerintah LSM NGO yang selalu membantu pemerintah Provinsi NTT. Terima kasih juga atas kehadirannya dari skala, dari siapa saja yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan juga tentu pimpinan BUMN, BUMD yang hadir pada hari ini dari seluruh BUMN yang hadir maupun BUMD provinsi maupun juga tingkat 2 yang hadir pada hari ini, dan segenap tamu undangan insan pers singkatnya hadirin yang saya muliakan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD Provinsi NTT tahun 2027 dalam keadaan sehat dan penuh kekeluargaan. Atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya bersama Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu, para pimpinan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota se-NTT hari ini, dan semua pemangku kepentingan, narasumber,
yang sudah bersama-sama kita pada hari ini. Musrenbang ini bukan sekedar agenda tahunan, tapi menjadi ruang bersama untuk menyatukan visi, arah kebijakan, dan langkah strategis pembangunan NTT di tahun 2027. Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan selaras, terukur dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat, melalui komitmen, aksi, dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan yang tentu saja kita lihat hari ini di tingkat global, nasional, dan juga lokal terus mengalami dinamika yang tinggi. Melalui forum yang bermartabat ini, tentu seluruh masyarakat NTT menaruh harapan besar kepada kita semua yang kumpul di sini, agar Musrenbang kali ini benar-benar merumuskan berbagai jawaban konkret, real, terukur bagi pembangunan, bagi kebutuhan, bagi masa depan daerah yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi NTT tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029. Karena itu, RKPD tahun 2027 ini harus menjadi instrumen pembangunan yang sejatinya mampu menerjemahkan visi dan arah pembangunan daerah ke dalam program dan kebijakan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tentu ini juga tidak lepas dari visi, misi, cita Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan tentu juga tidak bisa lepas dari apa yang menjadi visi misi program dari Bapak Ibu, para kepala daerah, wali kota, bupati seluruh NTT. Dan mengusung tema peningkatan layanan dasar, sumber daya manusia, dan produktivitas perekonomian, RKPD tahun 2027 ini mencerminkan komitmen kita untuk memastikan setiap masyarakat NTT memperoleh akses yang lebih adil terhadap layanan dasar yang berkualitas, sekaligus memperkuat kapasitas dan daya saing sumber daya manusia agar mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kita bersyukur karena pertumbuhan ekonomi NTT sedikit di atas nasional, kita 5,14, nasional 5,12, dan bersyukurnya kita itu karena dia pertumbuhannya inklusif. Itu dinikmati oleh sebagian besar di proporsi masyarakat yang hidupnya di sektor itu. Kita bersyukur sekali, bersyukur. Karena tidak mesti juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu otomatis juga mensejahterakan banyak orang yang ada di daerah tersebut. Sebagai contoh, ada salah satu provinsi misalnya, pertumbuhannya tertinggi nasional, lebih 30%. Tapi karena dia pertumbuhan itu ditopang oleh industri ekstraktif, oleh tambang, itu dia diturunkan menjadi kesejahteraan banyak orang itu pekerjaan tidak mudah juga. Dan itu problem bagi daerah-daerah yang pertumbuhannya ditopang yang utama itu oleh ekstraktif. Kita bersyukur karena pertumbuhan kita itu sektor pertanian yang melibatkan 60% masyarakat itu dia semuanya tinggi, sehingga kemudian kita bisa menikmati kesejahteraan untuk seluruh masyarakat NTT lebih baik lagi. Tentu tema ini relevan dengan kondisi NTT saat ini, menjadi landasan bagi prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%. Sekali lagi, ini memang data SSGI, tidak sama dengan data EPPBGM. Jadi kalau kita pakai by name by address, itu angka kita di bawah 20%. Tapi kalau pakai survei, angka kita itu 37%. Dan angka by name by address kita di EPPBGM itu tidak bisa dipakai
karena dia tidak mencapai angka minimal yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga angka itu tentu di satu sisi kita melihat bagus di bawah 20%, tapi karena angka itu yang bisa diukur itu jumlahnya kurang dari 90-95%, jadinya kita memakai survei dan angkanya tinggi sekali, 37%. Nah, ini masih menjadi PR kita bersama, kita mesti turunkan dengan baik, dan ini butuh kolaborasi kita semua. Target ini dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan dan dunia usaha dan komunitas masyarakat, dan kami harapkan agar ke depan dengan juga dukungan yang kuat dari dapur-dapur MBG se-NTT, karena salah satu sekarang tempat yang paling bergerak cepat juga membantu pemenuhan gizi juga untuk ibu hamil menyusui dan anak-anak balita ada dan ditugaskan kepada dapur MBG. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat program MBG ini, karena juga dia membantu sampai masuk kepada urusan pemenuhan gizi ibu hamil menyusui dan anak-anak balita. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Dengan fokus pada hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata, penguatan UMKM, koperasi BUMDes, ekonomi kreatif dan pengembangan rantai nilai komoditas lokal, kita akan terus mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah dari sektor primer melalui OVOP, One Village One Product, kemudian OCOP, One Community One Product, dan OSOP, One School One Product, yang akan terus diperkuat pemasarannya melalui NTT Mart yang sekarang ini ada di 22 tingkat 2 se-NTT, maupun juga melalui marketplace berbasis digital. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi penting untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal NTT. Paling tidak yang sudah memberikan apresiasi buat langkah kita di sektor ini terkait dengan NTT Mart itu Pak Wapres pernah juga sampai di NTT Mart. Kemudian Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Kemudian terakhir kemarin itu Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Abdul Muti. Semuanya memberi apresiasi dan mengatakan bahwa ini satu-satunya di Republik ini yang memberikan pasar sekelas mart yang bagus bagi produk UMKM hanya dan baru di NTT. Kita masih terus dorong ini sebagai produk unggulannya, bukan testimoni dari kita, tapi ini Pak Wapres, berbagai menteri yang sudah sampai di tempat kita mengatakan bahwa ini perlu diperkuat sebagai bagian dari kita memperkuat ekonomi kerakyatan khususnya sektor UMKM dan koperasi. Ini belum lagi dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kita upayakan nanti connect dengan NTT Mart. Yang ketiga, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Sebagai provinsi kepulauan, konektivitas menjadi kunci penting pembangunan NTT. Karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada penguatan transportasi dan logistik antar wilayah, penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, perumahan, serta pengembangan kawasan strategis dan wilayah perbatasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Yang keempat, penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kita menyadari bahwa perubahan iklim, krisis air, dan ancaman bencana menjadi tantangan nyata bagi NTT. Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus memperhatikan keseimbangan ekologis melalui penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Khusus soal ini, saya meminta agar, ini juga kaitan tadi dengan soal konektivitas infrastruktur dasar, saya minta agar kita semua memantau betul tempat di mana sumber-sumber air kita itu berada. Tolong cek betul posisi air itu tiap bulan, kalau boleh 2-3 kali para kepala daerah saya minta untuk mengecek yang ada di bendungan-bendungan, yang ada di embung-embung, cekdam atau bendung-bendung, dicek betul agar posisi airnya terpantau dengan baik. Sekali lagi, karena ini kita akan menghadapi ancaman iklim yang serius, El Nino Godzilla katanya, ini oleh BMKG. Jadi sumber-sumber air ini dipantau serius agar di saat-saat kritis itu sumber-sumber air kita ini harus kita bisa pastikan tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dan juga untuk
urusan pertanian dan sebagainya. Yang kelima, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah. Kita ingin membangun birokrasi yang lebih cepat, efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengelolaan aset, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta penguatan integrasi data pembangunan agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Tentu ini menjadi tugas kita bersama di jalan pemerintahan, dan kami berharap agar kita terus memperbaiki kinerja birokrasi. Dan ini kalau boleh saya usul juga di forum yang terhormat ini, kalau yang sudah syukur, kalau bagian belum bisa mempertimbangkan. Kami di provinsi ini barusan kemarin melakukan proses cascading dengan salah satu anak NTT yang sudah membantu di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten kota Indonesia. Namanya Profesor Dr. Gabriel Were, orang dari Were yang ada asli, yang saya pikir dengan dia punya bantuan kemarin ini mudah-mudahan bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Itu sangat membantu. Jadi kalau boleh kabupaten kota yang lain yang belum sempat melakukan, ini anak NTT sendiri, jadi dia buat dengan hati, saya pikir bisa bantu kita untuk program ini dengan baik. Kita optimis bahwa melalui implementasi berbagai prioritas pembangunan tersebut, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2027 akan tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi NTT diharapkan mampu meningkat beberapa digit di atas capaian tahun 2025 sebesar 5,14%. Data BPS kemarin saya cermati 4 bulan pertama ya Bu Mira ya, kita 5,36 kan, benar ya? Jadi pertumbuhan ekonomi provinsi NTT secara akumulatif di seluruh NTT 2032 ini di 4 bulan pertama angka kita 5,36%. Tepuk tangan dulu buat kita semua dong. Ini angka yang menurut saya bagus di saat saya tahu pasti banyak belanja daerah itu belum diguyur. Kita 4 bulan pertama ini kan pasti masih belum belanja, belum buat apa-apa, belum buat banyak hal. Tapi dari data dari Ibu Mira dari BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT 4 bulan pertama ini 5,36%. Memang masih di bawah nasional, tapi angka nasional saja kita masih berbangga bahwa dari seluruh negara G20 di seluruh dunia ini, angka kita itu di atas Cina, di atas Amerika, di atas negara-negara lain. Tepuk tangan kalau kita ini hebat juga di Indonesia. Jadi orang boleh memberikan optimisme, pesimisme kan masih berbasis data. Nah, data kemarin sudah disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, oleh Pak Purbaya, Menteri Ekonomi. Data kita tertinggi sedunia loh. Jadi kadang-kadang kan kita orang Indonesia ini, kita orang NTT ini ya, kita ini berpikir kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kita jangan pakai perasaan. Kalau perasaan itu berikan pada pasangan masing-masing. Itu perasaan. Tapi urusan menyangkut angka itu kan masih data, based on data. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tertinggi di semua negara G20. Dan NTT juga kita bersyukur di 4 bulan pertama pemerintah provinsi belum juga belanja banyak. Kami masih belanja masih secukupnya aja. Pemerintah kota kabupaten saya yakin juga yang sama. Pergerakan ekonomi di 4 bulan pertama pasti juga masih baru, orang bilang masih baru warming up, pemanasan. Tapi pertumbuhan kita bagus. Nah, ini tentu harus diperiksa ya Bu Mira, diperiksa betul detailnya apa, tapi menggambarkan bahwa optimisme kita di tahun ini masih tinggi. Dan saya sudah minta kepada Ibu Temi tadi, PLT Bapeda dan jajaran, kita pakai angkanya jangan pakai angka kita, pakai angka nasional sekarang. Nasional itu pemerintah kita di angka 6% ya. Jadi pemerintah pusat itu mencanangkan agar pertumbuhan ekonomi NTT di atas 6%. Nah, saya kira kita mesti coba nih Bapak Ibu para pimpinan kepala daerah NTT, Pak Wali Kota, Pak Ibu Bupati, Wakil Bupati, para Sekda, para Bapeda, juga mohon dukungan dari seluruhnya, dari Ibu Ketua DPRD dan jajaran, demikian dari DPRD Kabupaten Kota NTT, dan Forkopimda. Saya juga butuh dukungan dari teman-teman Forkopimda, juga dari Kejaksaan, Kajati dan jajaran, juga dari Kapolda dan jajaran. Agar kita gerak rame-rame, semua instansi pusat bergerak, BUMD bergerak. Sekali lagi data menunjukkan kita sudah on the right track dengan angka-angka yang bagus.
Jadi konsumsi rumah tangga jadi pendorong, belanja pemerintah pendorong, dan juga tentu dari berbagai sektor juga pendorong. Dari sisi produksi, sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, akomodasi, makan minuman, itu diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan di waktu-waktu ke depan ini juga, tentu dengan agenda transformasi ekonomi dan hilirisasi sektor unggulan daerah. Nah, kalau kita punya kabupaten kota se-NTT bergerak dengan potensi masing-masing, tidak usah kita membuat sama satu daerah dengan yang lain. Jadi masing-masing dengan keunggulan daerahnya. Tentu kalau Kupang karena dia ibu kota provinsi, banyak tata niaga perdagangan di sini, Labuan Bajo dengan pariwisata, Sumba dengan berbagai kekuatan di bidang peternakan dan sebagainya, Timor dengan berbagai potensi yang ada di sini dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan berbagai kekuatan daerah kita dorong ini memperkuat pertumbuhan masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi NTT di saat bersamaan. Pada saat yang sama juga kualitas pertumbuhan ekonomi juga diharapkan mampu memberi dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat dengan target untuk tingkat pengangguran terbuka kita tekan nanti turun pada angka 2,30 hingga 2,89, dan kemiskinan juga kita harapkan turun terus di bawah 17,5%. Target kami di provinsi, mana Pak Jotap nih? Nah, di belakang. Jadi target kami di provinsi itu, kami target kalau bisa kita kerja sama-sama ini kita turunkan sampai di angka 10% di ujung perjalanan kita semua sebagai kepala daerah se-NTT ini. Kalau kita setuju bersama, kita kerja bareng-bareng dengan program pusat, provinsi, dan tingkat 2, rasanya 10% itu bisa kita capai. Ini angka ya, bukan omongan saya ya. Kita dulu kan 19,10 di September 2024. Di September 2025 itu turun menjadi 17,5% tingkat kemiskinan kita. Itu berarti dia sinonim dengan angka pertumbuhan ekonomi dari 3,87 2024 menjadi 5,14 di 2025. Ini angka, bukan perasaan. Jadi rasanya kalau kita kerja bareng-bareng dengan cukup kuat, terutama kita optimalkan program pusat yang ada di daerah. MBG ini belum maksimal, kita baru kurang lebih 50%. Belum lagi nanti ada program yang sudah jalan itu sekarang di Kabupaten Kupang, sekolah rakyat, 250 miliar. Pada saat saya lihat sudah jadi hampir semua jadi di tempatnya Pak Bupati Kupang Pak Yusdede. Kemudian ada sekolah terintegrasi, ada lagi nanti rumah layak huni. Kemarin Pak Wagub ketemu Pak Ara dapat 11.000, saya punya 5.000, tambah lagi 2.000 sudah 18.000 dapat. Belum kita bikin lagi sendiri, belum lagi nanti tambah lagi yang lain-lain. Jadi ini programnya banyak sekali, program pusat di daerah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan sebagainya. Nah, kalau kita kerja itu secara baik, mudah-mudahan juga itu membantu menggerakkan potensi daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, RKPD Provinsi NTT tahun 2007 ini merupakan acuan penting bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, dan APBD tahun anggaran 2027 yang akan dibahas dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi NTT. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara terarah, partisipatif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pelaksanaan musrenbang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, politik, serta mekanisme bottom up dan top down yang terintegrasi. Karena itu musrenbang menjadi forum strategis menyatukan semua aspirasi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dari tingkat desa yang sudah dilakukan di semua kabupaten kota dan NTT, juga hingga tingkat provinsi, sehingga selaras dengan agenda pembangunan nasional. Melalui musrenbang ini, kita ingin menginventarisasi berbagai persoalan strategis pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari ketahanan pangan dan air, pengembangan energi baru terbarukan, transformasi digital desa, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan, penguatan daya dukung lingkungan hidup dan ekologi, hingga perlindungan sosial yang inklusif bagi kelompok rentan. Forum ini juga menjadi ruang untuk menyepakati program prioritas pembangunan yang mendukung asta-cita Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran dan juga dasa cita Melki Joni, dan juga itu memperkuat sinergi dan kesatuan dengan seluruh
program pembangunan yang menjadi visi misi program dari Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota seluruh NTT, beserta juga tentu dengan sinergi dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil untuk menghasilkan konsistensi arah pembangunan daerah sejalan dengan pembangunan nasional. Musrenbang ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan terhadap program prioritas, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi pembangunan yang benar-benar terukur dan realistis untuk dilaksanakan. Termasuk di dalamnya memastikan adanya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTT. Kami tadi mohon maaf agak terlambat dari tiba di sini karena menerima kakanwil pajak dari Ibu Diana namanya dan jajaran. Ternyata menurut Ibu Diana ini itu kalau pakai dengan yang namanya Cortex itu dia bisa langsung merekam seluruh pergerakan keuangan kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Jadi memang Cortex itu ternyata sistemnya canggih ya, dia bisa memantau seluruhnya. Dan menurut Ibu Diana ini dan jajaran mengatakan bahwa pendapatan daerah semestinya kalau dilakukan dengan pola semacam Cortex ini, baik kabupaten kota maupun provinsi, mestinya itu kita bisa mendetek, bisa mengkompilasi, bisa merangkum seluruh potensi uang masuk itu maupun juga potensi kekayaan kita dengan baik. Dan saya berharap agar nanti ke depan bersama dengan seluruh instansi pusat vertikal yang ada di daerah, baik itu pajak, dirjen perbendaharaan, kemudian juga dengan seluruh yang dari Kementerian Keuangan maupun juga yang lainnya, ada Kementerian Hukum di sini, Kementerian HAM, Imigrasi, Lapas dan sebagainya, juga yang lain. Itu kami berharap agar kita bisa bekerja sama untuk memastikan seluruh rencana pembangunan kita bisa kita kerjakan dengan baik. Memang beberapa catatan yang harus nanti kita finalkan nanti bersama dengan teman-teman di Jakarta itu terkait dengan urusan P3K yang nanti mungkin butuh yang tertulis. P3K ini butuh nanti tertulis dari pemerintah pusat, dan ini pasti harus menjadi catatan buat kita karena lisannya itu kesepakatannya atau komitmennya sudah, lisannya sudah. Dari Pak Wapres kemarin juga sudah menyampaikan P3K tidak ada satupun yang dirumahkan. P3K tidak ada satupun yang dirumahkan. Tepuk tangan dulu. Ini bagus. Dari Pak Mendagri juga sama, dari Kepala BKN, dari Menpan RB juga sama. Jadi kenapa dulu kita sengaja angkat P3K dari awal, agar lebih baik itu kita mau ribut sekalian, tapi setelah itu tahu duduk mau dimanakan. Nah, syukur kita dorong dari NTT jadi isu nasional, dan sekarang semua sudah sepakat tidak boleh dirumahkan dari kesepakatan kita. Jadi ini cuma soal pintu masuk pintu keluar aja. Dan dengan tidak ada yang dirumahkan, berarti anggaran untuk P3K tahun depan juga harus kita siapkan untuk seluruh P3K yang ada di NTT maupun kabupaten kota se-NTT. Nah, memang khusus untuk beberapa hal, misalnya terkait dengan guru, ini guru penting ini, karena guru itu yang memang kita punya baik kabupaten kota provinsi paling banyak. Ada memang kalau tahun ini itu kita dibantu dengan BOS SPL dan saya. Ada dana pusat juga yang dipakai untuk membantu di membayar gaji guru dan P3K. Tapi tahun depan ini masih butuh kesepakatan di level pimpinan di pusat. Apakah dana sebenarnya masih bisa dipakai sehingga nanti mengamankan seluruh guru-guru kita juga yang masuk P3K baik yang penuh maupun paruh waktu. Kita, saya pikir semua kepala daerah tanpa kecuali, kami tidak akan meninggalkan satu orang pun P3K. Jadi pasti akan kita urus dan kita tinggal tunggu nanti kebijakan pimpinan pusat dari Jakarta terkait hal ini. Dan terakhir, saya berharap agar sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai desa kelurahan, juga dunia usaha, akademisi, dan pers, dan masyarakat, terus kita perkuat dari waktu ke waktu, menjadi kunci untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, terus sejahtera dan berkelanjutan. Dan juga tentu kita berharap agar forum ini juga kita bisa ada berapa des Bu Teni? 3 des ya. Ada 3 des nanti akan dikerjakan setelah pertemuan pembukaan ini dan seterusnya. Betul-betul nanti antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota kita betul-betul bisa memfinalkan betul berbagai kesepakatan kita sehingga arah pembangunan NTT ke depan bisa kita kerjakan lebih baik lagi. Saya juga titip di forum yang baik ini
kebijakan-kebijakan pusat yang masuk ke daerah ini, coba juga dicari beberapa usul saran yang bisa kita kerjakan dengan baik untuk mempercepat pelaksanaan di kayak dapur MBG. Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi di kita itu. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa landing. Nah, kalau pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga mesti main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat. Nah, tadi sudah kabar dari Pak Nando mengatakan ada salah satu bank itu dia kasih pinjaman grace period bisa 3-4 bulan. Jadi di bulan ketiga baru kita bayar dia punya pokok dengan bunga. Coba-coba juga biar kami belajar ini barang bahwa kalau bisa para bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, sekda, ketua DPRD, anggota pimpinan semua ini, para kepala dinas, coba bergabung bikin dapur sudah nih. Dan saya kita pun dapur tidak dibangun juga, ini harus kita. Ada 6T itu. Pak Bupati Flotim jangan gosok dari belakang dulu. Bupati Flotim sekarang sudah main berapa dapur sekarang? Berapa dapur Pak Bupati? 5 dapur? Oh, dia dapur yang apa namanya? Bupati Sika. Tapi ini benar ini, kalau kita tidak urus dapurnya tidak dibangun, yang rugi kita juga. Anak-anak tidak dapat makanan bergizi, lapangan kerja tidak terbuka, ya banyak kerugian lah. Jadi kalau boleh nanti Pak Dirut Bank NTT dipacari, coba cari skema yang murah-meriah lah. Masa bank lain bisa bantu model itu, Bank NTT tidak bisa? Ya, coba cari skema yang murah-meriah biar kasih kepala dinas mereka kredit untuk mereka bisa buka dapur. Kalau dapur terbuka itu uang berputar di NTT. Setuju Pak? Setuju? Nah, ini bagi perbankan mana Pak, coba atur sudah. Jadi itu biar konkret. Ini kita pidato dari tahun lalu belum jadi juga nih urusan dapur oleh para PNS. Kepala dinas lah, pimpinan DPR Ibu Emi, kita juga bikin dapur lah. Mana dapur sebanyak nih? Tahu Ibu Kristin, bikin dapur ya? Ibu Kristin bikin dapur ya? Belajar dari Pak Bupati semuanya dapur. Jadi saya pikir kenapa kita mesti bikin dapur, karena dapur itu memutar ekonomi. Dan dari kejaksaan Pak, kalau kita bikin dapur ASN boleh kan? Boleh. Kejaksaan bilang boleh, temukan buat kejaksaan dulu nih. Bikin dapur boleh. Yang penting ikut aturan, lapor pajak Pak. Ibu Vera sudah dapur, Ibu Vera. PKK bikin dapur, PKK jadi. Bila PKK bikin dapur, bunda-bunda Pak bikin dapur. Mau? Nah, kalau mau ketemu panas gue ya? Nah, pinjam uang di mana? Lo pinjam itu Pak, gitu. Oh. Nanti pinjam di bank tadi ya, di restoran di bulan keempat ya. Jadi kita mesti bantu ini program berjalan dengan baik. Saya pikir itu bisa saya sampaikan kepada sekalian. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya yang Tila Karena, Gubernur Provinsi NTT, membuka dengan resmi Musyawarah Perencanaan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi NTT tahun 2027 dengan resmi. Mari kita bersinergi mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan, dan kita memohon berkat Tuhan agar selalu menolong dan membantu kita untuk mewujudkan cita Prabowo Gibran dan cita Melki Joni, dan mewujudkan juga salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera kita semua, dan mohon teriak bersama-sama melalui Musrenbang 2027 kita berteriak, ayo Bank Indonesia, ayo Bank Indonesia. Melalui Musrenbang 2027, ayo Bank Indonesia, ayo Bank Indonesia. Lagu tadi yang dinyanyikan oleh saya ini, itu dulu lagu yang saya buat dengan ada namanya Romo Franz Betu. Saya punya teman dulu sama-sama Pisol. Dia buat lagu ini 2017 sampai 2018 dia dinyanyikan menjadi
bagian dari lomba vokal grup seluruh NTT. Finalnya dari PDM waktu itu, nah lagu ini, Ayo Bangun NTT. Saya sudah lupa mereka jalan, mau saya kata lagi, lagu sudah ada lama yang lagu dibikin. Terima kasih ya teman-teman, selamat pagi. Kami mau perkenan Bapak Gubernur tetap berada di tempat untuk baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Oleh karena itu kami semua di depan. Baik, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sesi foto selesai, kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat duduk kembali. Baik, saya akan sampaikan melalui musrenbang. Kita semua menjawab, ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Baik, kita coba. Melalui musrenbang RKPD NTT, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih. Nasional hingga internasional. Sebagai informasi, pada bulan Oktober tahun 2026 ini, mereka akan mengikuti kompetisi paduan suara internasional di Busan, Korea Selatan. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah San Jose Choir.
terkait Musrembang ini, mesti strategi yang harus dibangun lagi oleh pemerintah kita dalam rangka 3 tahun mendatang kita akan lebih mengejut sektor ekonomi. Saya kira Musrembang ini event yang penting. Siap. Baik dari kabupaten bahkan desa sampai ke tingkat provinsi, musyawarah, perencanaan pembangunan, Siap. dan juga rapat kerja. Jadi bagaimana menentukan skala prioritas? Skala prioritas ya. Ya, di tengah-tengah minimnya fiskal dan di tengah-tengah kesulitan peraturan Menteri satu yang mau menerjemahkan begitu banyak kebijakan kita. Ini perlu kita serius dalam diskusi ini supaya intinya skala prioritas mana yang harus didahulukan. Termasuk juga ada kata tenaga yang begini sudah katakan tidak boleh dirumahkan. Tapi bagaimana mencukupi uang yang minim tadi, fiskal yang minus tadi itu kita cukupi sehingga pembangunan kita tidak stagnan. Kalau kita lihat dari angka bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas rata nasional, berarti ada barangnya. Tetapi secara fiskal daerah mereka mesti rinci itu mana uang yang tadi belanja pegawai rata-rata di atas 50. Jadi bagi saya ini acara online yang sebenarnya saya ingin dengar, lihat kemudian apa kesulitan-kesulitan kita dalam mengelola dana di daerah ini. Ini ibarat perusahaan ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, itu belanja pegawai, belanja ini tidak bertumbuh ekonomi. Walaupun tadi bilang NDG ada, korporasi ada, tapi masih tertutup. Bapak, terkait dengan optimalisasi peran para pengusaha, misalnya ada Kadin, Re, dan apakah sudah diberikan kesempatan seluas untuk mereka berperan? Maka saya juga dorong supaya bisa dengar. Yang pertama, kita juga merasakan karena minimnya fiskal proyek BBM tetapi belum tentu dia bisa bergulir untuk pertumbuhan ekonomi karena barang terpakai habis, mau dibilang saya kan. Itu angkanya besar secara nasional. Tadi saya tidak mengkritik BBM, justru kita harus, tapi saya mengkritik secara nasional. Dan BBM berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan begitu investasi, infrastruktur dan SDM, sehingga ekonomi yang tidur di negara kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya sebutkan itu SDM kita lakukan bagus, Bapak, terkait 42.000 sarjana kita anak daerah yang juga menjadi sumber daya kita, ini penempatannya kemudian ke depan. Bapak lihatnya saya 4 periode DPD, barangkali secara nasional saya mengikuti bersama negara ini. Tapi saya tahu ini tertinggal karena SDM. Nah, kita kaya sumber daya alam, SDM. Oleh karena itu saya lebih kasih sekolah gratis. Daripada makan gratis, supaya SDM ini tumbuh, besok dia bisa kelola kita punya ikan sendiri dan cara menangkap, budidaya, itu jangka panjang. Boleh begini agak jangka panjang. Jadi kita tidak terlalu berat ya berputar sampai untuk ketahanan ekonomi pangan kita ke jangka panjang. Bagaimana sekarang SDM dulu dipersiapkan kita kaya sumber yang contoh yang sederhana, pariwisata hotel-hotel ini ya, kita sudah punya. Ini anak-anak kalau itu dilakukan sekarang orang tahu pusat pelayanan tidak tahu. Nah, yang kedua, kalau kamu sudah praktik di hotel bagus, bisa dia bekerja di luar negeri. Fasilitasi dia kalau di sini gaji cuma 3-4 juta, di sana bisa 50 juta. Ya, di Dubai, di Eropa, di Indonesia, perawat saya sudah kirim itu di Eropa rata-rata 48 sampai Jerman masih tinggi. Australia 75 juta. Banyak aja itu ada data baik data yang dikirim dan bagaimana ada testimoni. Saya pikir ini panjang. Jadi teman-teman di Musrembang saya juga kritik para bupati dan semua pintar anak-anak kita mampu. Kalau kita bikin mereka jadi orang, dia balik, besok nanti 10-15 tahun dia pemimpin. Pasti dia akan merasakan itu. Saya membeli karena saya dari keluarga miskin, dan saya bisa keluar dari kemiskinan ke sekolah. Kakak-kakak saya yang terkait pegawai
saya lebih cenderung bagaimana STM. Jadi jangan jangka pendek, Jangka panjang. itu legacy. Kita muncul dari pemimpin, ada sesuatu yang bisa kita tahu ya di politik 5 tahun sekali kan. Dari Bapak saya bersyukur karena saya agak kontinu nampak di modern, maka saya berbuat sesuatu tentu beda dengan teman-teman di tempat sebelah ya. Tapi kita kerja di daerah, kita ada bisa terukur, bisa tertata. Terus teman-teman media bantu ya, contoh supaya anak-anak NTT mau sekolah. Dan kalau tahu sekolah tingkat bagus, saya bisa kasih sekolah dan bisa berangkat ke luar negeri. Habis itu sekolah saya bagus ya, saya lumayan sekolah besar. Dan produksi. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Paul, terima kasih untuk komentar. Ini Bapak Ibu, dari 10 prioritas pembangunan daerah, kita bisa mengklaim bahwa pemerintah Provinsi NTT tahun 2025-2026 sudah melakukan berbagai kegiatan untuk rakyat. Pertama, dari ladang dan laut ke pasar, swasembada pangan. Salah satu dari 5 provinsi yang produksi padinya tertinggi. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini kontribusi dari kabupaten-kabupaten yang supply terkait dengan hortikultura, khususnya tanaman padi, NTT Mart dan lain-lain. Juga milenial, perempuan, motor kreativitas lokal. Ini adalah, saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi ini kami bisa klaim bahwa 10 prioritas pembangunan NTT untuk NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan ada hasilnya. Ini bisa berhasil karena dukungan Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten kota. Lanjut, bagaimana capaian program strategis nasional di NTT? Ini Bapak Ibu sekalian, bantuan untuk infrastruktur sebesar 1,5 triliun. Kemudian mandat KUR kembali ke Bank NTT. Tahun ini kita diberi 350 miliar melalui Bank NTT dan juga ada bank-bank himbara lainnya. Dan berharap KUR ini bisa terrealisasi dalam 3 bulan ke depan. Dan sebagaimana arahan Bapak Menteri UKM bahwa jika Bank NTT bisa merealisasikan dalam 3 bulan ke depan sebesar 350 miliar, maka akan ditambahkan menjadi 1 triliun. Dan ini harapan kita sehingga pertumbuhan pergerakan ekonomi di NTT bisa bertumbuh melalui bagaimana kita mengupayakan masyarakat kita melalui UMKM bisa berjalan baik karena ada dukungan permodalan, tentunya literasi keuangan, juga bagaimana meningkatkan produksi. Kita rintisan yang belum punya apa-apa, kita dorong untuk dia bisa berusaha. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti slide materinya diberikan. Lanjut saja kembali ke tadi dasar cita. Ini Bapak Ibu, dari program pembangunan dasar cita kita, sebagaimana prioritas tadi, maka kita akan bagi ada 4 aspek. Tata kelola mencakup cita ke-10 Ayo Bangun NTT, cita ke-8 pendapatan daerah dan kesejahteraan ASN, cita kemudian tentang infrastruktur dasar ada 2 di situ, NTT digital, dan cita ke-7 adalah jalan, air, listrik, rumah layak huni. SDM dan kesehatan mencakup cita ke-4, ke-5 dan ke-6. Sedangkan ekonomi masuk pada cita pertama, ladang, laut ke pasar, milenial dan perempuan serta wisata.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan bagaimana kolaborasi pemerintah provinsi. Oke, ini kembali dulu ke sini. Bapak Ibu, pemerintah provinsi dalam rangka memastikan bahwa seluruh program kegiatan itu benar-benar mendukung Dasa Cita, kami punya dashboard untuk memantau itu. Lanjut ke tadi, yang tadi, dari dashboard prioritas Dasa Cita. Jika kita melihat dalam SIPD ada sekitar 3.743 sub kegiatan yang kita bilang kamus SIPD, yang kita tidak boleh karang-karang sendiri pun kegiatan sudah ada. Tinggal kita lihat, copot, kita lihat, masukkan ke usulan kita. Dari 3.000-an ini ada 1.902 sub kegiatan yang oleh perangkat daerah provinsi memasukkannya dalam rencana kerja 1.000 lebih. Tetapi Bapak Ibu, oleh Bapak Rida, dari 1.902 usulan dalam renja, setelah diidentifikasi ternyata hanya 372 sub kegiatan yang langsung untuk mendukung Dasa Cita. Dan saya berharap kabupaten kota juga bisa menginventarisasi seperti ini. Sehingga waktu penyusunan RKPD, waktu penyusunan KUAPPS dan juga APBD sudah lebih fokus, terukur dan berdampak. Lanjut. Pagi Bapak Bupati Ende, Bapak Gebidala. Bapak terkait hari ini apa Sekda? Ini musrembang hari ini dan Bapak ada di sini. Isu terakhirnya kita di Ende lagi diguncang oleh sebuah cerita yang mesti kita luruskan sehingga di masyarakat menjadi penguatan, ada edukasi lagi bahwa dinamika boleh terjadi tapi persatuan kesatuan bangsa, persatuan kesatuan daerah, pembangunan kemasyarakatan pemerintah harus berlangsung. Bapak Sekda silakan. Ya, saya pikir untuk DND itu adalah bukan penggusuran, Siap. penertiban aset pemerintah daerah. Siap. Yang selama ini disalahgunakan oleh berbagai pihak yang sebenarnya tidak punya hak di atas tanah itu. Siap. Nah, memang selama ini kita belum, tetapi dalam kepemimpinan Bupati Ende dan Wakil Bupati Ende kita mencoba untuk supaya aset-aset pemerintah daerah ditertibkan untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah. Nah, penertiban aset ke arah itu semestinya. Sehingga kalau terjadi ini kan kesalahpahaman daripada merasa kenyamanan yang terganggu, semestinya itu pemerintah sudah mengingatkan jauh-jauh hari untuk tinggalkan, mencari tempat lain, kesempatan yang lain, kemudian hak memilih, membangun komunikasi dengan baik. Tetapi ini tidak dijalankan, dipanggil dalam kesepakatan, tapi tidak ini, maka pemerintah dengan tegas untuk melakukan penertiban itu. Sebagai masyarakat kita Bapak, mungkin tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah lagi dalam rangka pendekatan penguatan edukasi kepada masyarakat kita termasuk keluarga-keluarga terkait, mungkin ada langkah yang harus dibuat. Ada langkah kita, pemerintah kabupaten ini akan memfasilitasi mereka. Siap. Tapi dalam waktu yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ini. Ya. Kalau kita dibangun kemarin disepakati bersama, diikuti negosiasi bersama-sama, kemudian ada titik temunya, saya pikir bisa. Hanya menjadi soal itu bahwa setiap mereka memilih untuk tetap di situ. Solusinya hanya mau tetap di situ. Itu kan jadi soal. Mau penertiban bagaimana? Jadi tidak ada penggusuran sebenarnya. Itu ada penertiban oleh pemerintah kabupaten ini. Kepada masyarakat kita, Bapak mau Kepada masyarakat kabupaten ini hendaknya itu disesuaikan. Kita menempati di mana menjadi hak kepemilikan kita untuk tidak boleh terjadi lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Ketika diarahkan, dikomunikasikan pemerintah, justru ini kita harus ada jalan keluar. Ketika kita bertahan, bukan haknya kita, itu menjadi soal bagi kita. Saya kira ini. Terima kasih Bapak Sekda, Bapak Gebidala, Sekda Kabupaten Ende di event Musrembang tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hotel Aston Kupang pagi hari ini. Terima kasih, salam Bapak.